Cerpen Islami, Cinta Dalam Diam. Cinta Dalam Diam, karya Nisha Puspita Putri. Namaku Putri, aku biasa dipanggil Puput. Aku masuk salah satu universitas Islam di Bandung. Walau basicku dari SMA. Hehehe, hari pertama masuk kuliah, di kelasku melihat sosok pria yang misterius. Dia tampan, sangat pendiam, putih, tinggi dan cukup menarik perhatianku juga rasa penasaranku. Hari demi hari ku lalui. Rasa keingintahuanku tentangnya pun terjawab. Pria itu bernama Hilman, dia pintar dan aktif di kelas. Aku kira dia orang yang pendiam, tapi ternyata tidak juga. Lama-kelamaan lincahnya terlihat, dia bawel. Gokil pula, dan yang paling aku terkaget itu dia seorang pemain biola. Wow. Dengan berjalannya waktu kita pun saling mengenal satu sama lain, yang awal nih. Aku dan Hilman sangat kaku sampai kemudian kami menjadi teman dekat, bahkan lebih dekat dari sahabat. Aku selalu menceritakan semua kejadian yang menimpaku, dari cerita susah, senang, sedih, dan sebagainya begitu pula dengannya. Dia pria yang sangat baik dan mengerti aku. Dia tempat curhat yang asik, tempat saring pelajaran yang menyenangkan. Dan pria yang penuh dengan karisma, sehingga banyak perempuan lain yang kagum padanya. Cerpen Cinta Islami, Cinta Dalam Diam. Aku seperti buntut baginya, kemanapun dia pergi, aku selalu mengikutinya. Dari mulai dia futsal, main dengan teman-temannya dan mereka juga temanku. Sampai satu organisasi pun bersama. Dia yang selalu ada saat aku membutuhkan bantuan. Dari mulai meminta bantuan menyelesaikan tugasku, mengantarku pulang, sampai menemaniku jalan-jalan. Seakan-akan dia itu ambulan yang pada saat aku keluar dari pintu gawat darurat, dia selalu ada. Banyak orang yang menyangka kita pacaran. Oh, itu tidak mungkin. Hahaha. Sampai suatu hari, entah apa yang terjadi padaku. Ketika aku melihatnya bermain biola di taman kampus, hatiku berdegup kencang, tanganku berkeringat, lidahku keluh, bahkan kakiku sampai gemetar, tak mampu ku melangkahkan kaki untuk berpaling darinya. Ku tutup mataku agar aku mendapat ketenangan. Tapi saat ku terpejam, Put, lagi apa berdiri di sini? Serentak aku terkaget mendengar suaranya. Panas tahu, sini temenin aku latihan biola. Hilman mengagetkanku, kemudian ku buka mataku. Hehehe Hilman, lagi diem aja, nyari tukang dagang nih lapar. Sanggahanku, hahaha Put, sejak kapan ada tukang dagang keliling masuk kampus? Ngaco nih kamu. Saking laparnya iya. Kamu mah lapar mulu deh perasaan. Yuk, aku traktir makan. Hari ini aku jadi pemadam kelaparan kamu. Hahaha, ledeknya padaku. Iya, lupa. Hehehe asik, makan, jawabku. Aku berusaha bersikap seperti biasa di hadapannya, entah sampai kapan aku harus berpura-pura dan berperang dengan hatiku sendiri. Oh, rasanya sangat tersiksa. Aku perempuan yang memang agak sedikit tomboy, aku yang cuek akan keadaan sekitarku, aku yang kadang memalukan diriku sendiri dengan tidak sadar, dan aku yang selalu bersikap paling heboh dan gokil di antara teman-temanku termasuk juga Hilman, tapi sesaat kemudian, aku menjadi sosok yang pendiam, jaga image, salah tingkah, dan lain-lain jika berhadapan dengannya. Oh, itu sangat menyebalkan ketika secara tidak sadar aku menjadi orang lain yang amat sangat jauh berbeda dari kepribadianku jika ada dia di hadapanku. Somebody help me. Apa ini yang dinamakan cinta? Apa ini yang dinamakan kasih sayang? Apa ini? SCCTTT. Sudah cukup sampai di situ pertanyaanku. Rasanya perutku lapar jika aku selalu berpikiran hal itu. Oh, tidak. Aku mencoba berpositif thinking akan keadaanku ini. Ya, agar semuanya berjalan seperti biasanya. Hari demi hari ku lalui seperti biasanya, tugas kuliah yang menumpuk, pekerjaan rumah seperti pembantu rumah tangga, menjadi pembisnis coklat online, dan tentunya have fun dengan sahabatku Hilman walau aku harus merasakan perang batin jika harus berhadapan dengannya. Suatu hari, saat kami sedang kerja kelompok salah satu teman perempuanku mendekati Hilman. Dia bertanya ini itu. Sampai bosan aku melihatnya bulak-balik di hadapan Hilman. Geram rasanya melihat dia, ingin sekali aku menyingkirkannya. Rasa kesal melandaku saat itu, seperti mas. Oke ke dalam lubang yang berisi kantung pasir tinju yang siap ku hantam satu persatu. Aduh, perasaan ini timbul kembali. Aku benci
Malam hariku menulis puisi untuknya. Cinta dalam diam. Ku mencintaimu dalam diam. Karena diamku tersimpan kekuatan harapan. Dan cintaku hingga saat ini masih terjaga. Mungkin Allah akan membuat harapan ini menjadi nyata. Ku ingin cintaku dapat berkata di kehidupan yang nyata. Namun jika tak memiliki kesempatan berkata, biar semua ini tetap diam jika kau bukan untukku. Aku yakin Allah akan menghapus cintaku. Dengan berjalannya waktu, dan memberi rasa yang lebih indah untukku. Yang menjadi jalan takdirku. Biar cinta dalam diamku ini menjadi memori tersendiri. Dan relung hatiku menjadi tempat rahasia. Kau dan perasaan cintaku ini. Puisi ini mewakili semua perasaanku padanya. Aku hanya dapat berkata melalui tinta, dapat berbicara melalui irama, dan dapat bercerita melalui karya. Satu-satunya yang membuatku seperti orang bisu yaitu perasaanku ini. Aku tidak ingin terobsesi memilikinya, karena itu akan membuatnya pergi dariku. Cinta dalam diam yang memang tepat untukku. Dia tidak tahu akan perasaanku, sikapnya yang menunjukkanku bahwa dia hanya menganggapku sahabat. Itu tidak masalah untukku. Karena berada di dekatnya sudah lebih dari cukup, melihat tawanya, mendengar suaranya, dan merasakan kehadirannya sudah membuatku bahagia. Aku mencintainya dalam diam, karena aku tak mau merusak semua ini. Pada suatu hari di kampus, Hilman memintaku untuk menemaninya pergi ke suatu tempat. Ternyata ada sesuatu yang ingin dia beli, kita pergi ke pasar bunga dan membeli satu rangkaian bunga mawar yang akan dia berikan untuk hari ulang tahun ibunya. Setelah dia mendapatkannya, dia petik satu bunga mawar merah untukku. Ini buat kamu Put, sambil memberikan bunga mawar merah itu. Lah, buat aku, untuk apa? Tanyaku terheran-heran. Tanda terima kasih, karena udah temenin kesini, jawab Hilman. Oh, ya, makasih, ku tersipu malu. Sungguh hari yang amat sangat luar biasa untukku. Hahaha, aku mendapatkan satu bunga mawar dari seorang Hilman. Rasanya seperti melayang ke udara bersama awan-awan putih selembut salju yang menjadi bantalanku, dan turun kembali ke bumi dengan pel. Ang indah warna-warni yang menjadi perosotanku, hihihihi wow, it's amazing, ya walau ku tahu itu tak ada arti apa-apa untuknya. Tapi untukku, itu sangat berarti. Kusimpan bunga mawar itu di atas meja belajarku, di samping fotoku dan Hilman. Rasanya itu sangat serasi. Meja belajarku adalah tempat baru yang menyenangkan kedua setelah tempat-tempat menyenangkan yang kulalui dengan Hilman. Karena meja belajarku adalah saksi bisu dari semua pengakuan atas perasaanku. Setiap hari kutuliskan diari atas namanya, tak pernah kubosan menulis nama Hilman dalam diariku walau berjuta kali banyaknya. Dan fotoku dengan Hilman yang bersender bunga mawar merah menjadi pemandangan yang menyejukkan hati. Hehehe. Tutup pintu hatimu untukku. Jika semua yang kulakukan karena ingin memilikimu, buka pintu kebencianmu. Jika semua yang kulakukan hanya ingin mempermainkanmu, aku masih bingung apa yang harus kulakukan. Sungguh ini sangat menyiksa batinku. Ketika pada suatu sore, setelah pulang kampung kami pulang bersama. Seperti biasa, jalur taman kota yang kami lewati. Karena suasana sore hari di taman kota sangat menyenangkan. Ku berpikir di situ tempat yang tepat untuk mengutarakan perasaanku. Walau gak adanya pertanyaan padanya seperti, apa pendapat Hilman tentangku? Bagaimana perasaan Hilman ke aku? Apa Hilman mau menjalin hubungan denganku? Tidak ingin ku lontarkan pertanyaan itu. Kami tertawa sepanjang perjalanan. Dan dia memang bakat menjadi pelawak. Hahaha. Saat kami sedang berjalan santai di taman, tiba-tiba aku menjerit saat Hilman mendorongku ke pinggir jalan. Ternyata sebuah motor hampir menabrakku. Dan Hilman melindungiku. Tapi saat kulihat dia, ternyata motor itu menabrak Hilman. Betapa soknya aku melihat dia tergeletak tak berdaya di jalan, dengan mata yang terpejam, dan tak sadarkan diri. Aku yang terjatuh di jalan kemudian bergegas lari menghampirinya, tak peduli betapa sakitnya kakiku terbentur batu. Dengan jalan yang terpincang-pincang, kukuatkan diri menghampiri Hilman. Hilman, Hilman, teriakku padanya, sambil menolongnya. Ingin ku berkata sesuatu, tapi lidahku terlalu keluh. Seakan hanya namanya yang dapat kupanggil dengan jelas dan lancarnya. Ya, hanya namanya saja. Ioi, air mataku meleleh membentuk anak sungai di pipiku.
Ini adalah peristiwa yang sangat membuatku terpukul. Ya Allah, tolong aku. Jangan kau ambil dia pergi sisiku dan sampai kau ambil dia ke sisimu. Apa yang harus kulakukan tanpanya? Aku akan merasa bersalah, dan penyesalan yang amat sangat mendalam karena perasaanku tak dapat berkata di kehidupan nyata. Serentak kupanggil ambulan untuk membawanya ke rumah sakit. Dia yang jadi ambulanku saat aku keluar dari pintu gawat darurat, sekarang aku yang memanggil ambulan untuknya. Sungguh menyedihkan. Aku terdiam sepanjang perjalanan menuju ke rumah sakit. Entah apa yang harus aku lakukan untuk membantunya bangun kembali. Apa canda tawa tadi adalah hal terakhir yang kulakukan dengan Hilman. Apa tadi Allah terakhir kalinya aku mendengar suaranya. Dan melihatnya. Aku mengingat semua kenangan bersama Hilman, kenangan manis yang tak akan bisa terlupakan. Setiba di rumah sakit, kegelisahanku makin menjadi-jadi. Setelah kuhubungi keluarganya, aku menangis dalam dekapan ibunya, ya kami memang sudah akrab satu sama lain. Bahkan seperti anak dan ibu sendiri. Di luar pintu gawat daruratku menunggu dengan kegelisahan. Tatapan yang penuh dengan sejuta harapan pada satu orang yang keluar dari pintu itu. Semoga aku dapat menjadi ambulan saat Hilman keluar dari pintu gawat darurat, karena biasanya dia yang melakukan itu. Tapi kali ini, aku yang harus menggantikan tugasnya. Saat ada seseorang keluar, "Dokter, bagaimana keadaan temanku? Apa dia baik-baik saja? Apa dia selamat? Apa dia sehat-sehat saja?" Tanyaku pada dokter itu. "Maaf, kami tidak dapat menolongnya." Benturan di kepalanya sangat keras, tak ada darah yang keluar, tapi darah itu bergumpal banyak di otaknya. Serentak hal itu membuat harapanku menjadi hancur berkeping-keping. Kami ingin melakukan pembedahan, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Dia menghembuskan nafas terakhir dan membaca 2 kalimat syahadat dan memanggil nama, "Put." "Siapa itu?" "Jelas dokter padaku." "Put, namaku Putri Dok," sampai terseduh-seduh ku berkata. Sungguh dia pria yang mengagumkan. Saat keadaannya sekarat, dia masih mengingat Allah dan kamu. Lekas, ku berlari menghampiri Hilman yang sudah terbaring tak bernyawa. Air mataku semakin deras membasahi pipiku. Aku tak dapat berkata apapun lagi. Langsung keluarganya membawa dia ke rumah, dan mengurus jenazahnya. Sungguh, aku tak ingin melihatnya dalam posisi dibalut kain putih dan wajah yang pucat. Aku penakut, dan tak ingin melihatnya. Tapi kukuatkan diri untuk selalu mendampingi di sisinya sampai tanah terakhir menutupi kuburnya. Hanya doa yang bisa kulantunkan. Keikhlasan yang selalu kugenggam. Kekuatan yang jadi tumpuan. Dan kenangan yang menjadi senyuman. Perubahan kepribadianku serentak berubah. Aku menjadi sosok yang pendiam, cuek, dingin, dan menjauh dari apa yang ada hubungannya denganku dan Hilman. Rasanya itu sangat menyiksa. Dan penyesalan terbesarku yaitu karena aku belum sempat mengutarakan perasaanku sampai dia menutup mata. Teman-temanku berkata padaku, bahwa Hilman sangat mencintaiku. Tapi dia tak mau mengatakannya karena takut merusak persahabat kita, dan yang paling ia tidak mau yaitu menjalin hubungan terlarang yang dapat merusak izah dan ifahku. Hilman yang selalu hadir dalam mimpiku dan membuatku semakin bersedih. Teman-teman yang silih berganti menghibur. Bahkan tak sanggup membuatku tersenyum. Bunga mawar merah dan foto yang terletak di kamarku menjadi tempat pelamunanku mengingat kenangan manis bersamanya. Semakin lama, semakin layu. Tapi tak kubuang, bunga itu kusimpan baik-baik. Ku jalani hari dengan kesendirian. Tanpa seorang sahabat yang mengisi ruang dan waktu. Rasanya ku ternanam menahan luka yang dalam. Hampir saja ku mati rasa padamu. Dan hilangkan relung hatiku. Ketika kau mencintai seseorang, katakan padanya. Tak usah takut akan apapun resikonya. Tapi ingat, janganlah kamu memberinya pertanyaan apapun. Itu akan membuatmu gelisah. Cukup dengan kau jujur atas perasaanmu. Itu sudah sangat mengurangi beban hatimu. 1 tahun kemudian, tetap tak ada perubahan padaku. Aku belum kembali seperti dulu, tak ada aku yang ceria, tak ada aku yang bawel, tak ada aku yang gila. Seakan semuanya terkubur bersama kenangan manis di sisinya. Pada pagi hari, tanggal 14 Februari tahun 2013 saat pergi kuliah aku melihat sosok pria yang sedang memegang biola. Aku terkaget saat sosok Hilman yang ada di hadapanku. Tapi kulihat kembali dengan kesadaranku, ternyata bukan.
Aku melewat di hadapannya dengan sedikit tersenyum, dia pun membalas senyumanku. Pria itu membuatku penasaran. Pada sore hari saat pulang kuliah, hal yang memalukan terjadi. Pada saat itu aku sedang asik SMS-an dengan temanku. Tiba-tiba saat ku berjalan, awas, teriak seorang pria di hadapanku. Sejenak ku terdiam dan melihat ke depan. Hampir saja aku terjatuh pada kubangan air. Hahaha, itu sangat memalukan. Saat kulihat pria itu, ternyata dia pria yang tadi pagi kutemui. Hati-hati, iya jalannya, dengan lembut dia memperingatkanku. Rasanya sangat memalukan, kejadian yang tak kulupakan. Rasa penasaranku pada Wam makin menjadi. Aku cari tahu tentangnya. Dia bernama Adit, dia adalah kakak tingkatku. Dan ternyata kami satu jurusan. Rasanya aku belum pernah melihatnya. Ya, bagaimana aku tahu? Setelah kuliah saja aku pulang ke rumah karena tidak ada tempat lagi yang kutuju. Dulu selagi Hilman ada, banyak tempat yang terjelajahi bersamanya. Seakan-akan, semua tempat itu menjadi neraka untukku, dan aku tak ingin pergi ke sana lagi. Hari demi hari kulalui seperti biasa, sedikit ada perubahan. Aku mulai tersenyum. Setelah kejadian memalukan itu, teman-teman sekelasku senang akan adanya perubahanku. Aku selalu memata-matai Adit, saat dia di kampus, di kelas, bahkan saat bermain biola. Rasanya sosok Hilman masuk ke dalam dirinya. Oh, tidak mungkin, tak ada yang bisa menandingi Hilman di mataku. Tempat favorit Hilman main biola itu di taman kampus, suasana yang sejuk sangat mendukung. Tapi mengapa Adit juga sering berlatih di situ? Apa benar Adit adalah jelmaan dari Hilman? Oh, sungguh mengherankan. Makin ke sini, aku makin mencari tahu tentangnya. Dari mulai tempat tinggalnya, jadwal kuliahnya, tempat favoritnya, hobinya, sampai makanan kesukaannya. Nah loh, kok mirip Hilman ya? Tidak mungkin itu Hilman, tapi semuanya ada hubungannya dengan Hilman. Ku yakinkan bahwa Hilman adalah Hilman. Tak ada orang yang menyamainya. Dan Adit adalah Adit, orang yang kebetulan, ya seperti itu adanya. Rasa kagumku pada Adit semakin besar, tapi bukan berarti ku melupakan Hilman. Tidak sama sekali, karena dia abadi tersimpan di sisi lain relung hatiku. Aku yang selalu menguntupi Adit kemana ia pergi. Kejadian yang sama saat dulu bersama Hilman, tapi perbedaannya aku menguntip Adit diam-diam. Hehehe, selalu saja begitu setiap hari. Ku luangkan waktu untuk mengikutinya pergi. Sampai ku berpikir aku akan memberikan satu bunga mawar merah untuknya. Aku tak ingin perasaanku ini menyiksa diriku seorang diri. Mungkin jika ku utarakan padanya, dia bisa sedikit mengerti aku dan mengurang bebanku. Dan akhirnya kuputuskan untuk mengutaraknya. Aku membawa satu tangkai bunga mawar Yan. G menjadi kekutanku yang mengingatkanku pada Hilman, tapi saat ku berjalan di depan rumahnya, aku melihatnya bersama perempuan lain. Dia mengajak perempuan itu ke rumahnya. Apa perempuan itu? Tak sanggup kulanjutkan kalimatku. Bunga mawar yang kugenggam, serentak jatuh bersama semua anganku. Hancur lebur, membentuk butiran debu. Apa ini takdirku? Apa Allah memang menahan perasaanku hanya untuk Hilman? Dan sengaja membuatku hancur karena Adit. Ku duduk terdiam memetik kelopak bunga mawar. Memang benar, cintaku pada Hilman tak memiliki kesempatan untuk berkata. Bukan berarti dia bukan untukku. Tapi memang Allah mencegahku untuk mengatakan di kehidupan yang nyata. Dan mungkin memberi kesempatanku berkata di kehidupan yang abadi, selamanya. Bunuh diri. Hahaha, bodoh. Itu adalah kata yang ku benci. Mungkin Allah merencanakan sesuatu dengan Hilman. Dia yang tak ingin aku menjalin hubungan terlarang pacaran dengan lelaki lain, karena dia mencintaiku. Dan hanya ingin bersamaku di ikatan yang halal bagiku. Biarlah saat ini ku belajar jauh darinya di dunia ini, dia mengajarkanku kesabaran dan keikhlasan. Mungkin dia sedang menguji cintaku, dia sengaja membiarkanku hidup agar rasa rinduku semakin dalam untuknya. Dan suatu saat nanti jika kita bertemu, rindu itu akan lenyap dan berubah menjadi butiran cinta juga kehidupan yang baru. Jangan takut, aku akan mencintaimu 1000 tahun, dan akan mencintaimu 1000 tahun lebih.